الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang terpilih dengan mengikuti apa yang telah ditentukan di dalam garis-garis kehidupan, di dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan umat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak sebelum tersentuh dengan Islam itu ada mereka mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Seperti seseorang yang berjiwa sosial misalnya, mereka belum tersentuh dengan agama tapi jiwanya memang jiwa sosial, senang membantu orang lain, senang memberikan keringanan untuk orang lain daripada kesulitan-kesulitannya. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Apabila melihat orang dalam keadaan duka, dalam keadaan yang mengesihankan, maka dia pun dalam keadaan yang mengasihani, maka dia pun ikut kasihan kepada orang-orang tersebut, terpanggil hatinya untuk memberikan pertolongan. Ini termasuk daripada akhlak. Begitu juga tentunya bangsa kita ini yang kaya dengan tata krama, yang bangsa ini terkenal dengan bangsa yang ramah tamah. Ini merupakan satu akhlak yang belum tersentuh dengan agama. Memang sudah bawaannya orang itu sudah mempunyai satu bibit yang baik di dalam bibit-bibit unggul, dalam akhlak-akhlak unggulan. Maka dari itu kita bangsa Indonesia mesti mempunyai jati diri. Jangan ikut daripada apa yang didapatkan dari luar, dari orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Akhirnya kita terbawa dengan cara-cara mereka. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam
juga mengingatkan, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang menjadi tokoh di zaman jahiliyah, maka ketika mereka masuk Islam, mereka kenal dengan Islam, maka mereka pun menjadi tokoh di dalam Islam. Karena tokoh ini adalah satu bibit unggul yang mereka punya, satu watak, satu sifat yang baik yang mereka miliki. Maka baik sebelum Islam ataupun mereka sudah Islam, tentunya sifat ini, watak yang memang dibawa di dalam keunggulannya. Misalnya kedermawanan tadi kita katakan. Ketika mereka masuk Islam, maka orang itu tetap menjadi tokoh di dalam kedermawanan. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, yang kita ini jangan sampai lupa bahwasanya kalau kita ingin maju, maka caranya adalah ikut kepada apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tadi berbicara tentang pembentukan tokoh yang memang mereka sudah dibentuk oleh keadaan-keadaan yang menjadi bibit unggul, tapi ketahuilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencetak para tokoh. Beliau mencetak para tokoh yang awalnya mereka adalah orang-orang biasa. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dulu beliau adalah seorang budak. Seorang budak yang dimiliki oleh majikannya bernama Umayyah. Beliau disiksa. Beliau dalam keadaan lemah. Akhirnya pada saat itu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam cerita pembeliannya pada saat itu, harga yang diberikan oleh Umayyah itu tinggi, tidak sesuai dengan pasaran. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau membeli karena Allah, maka dibeli dengan harga yang tinggi seperti itu. Setelah selesai transaksi jual beli, maka majikannya yang bernama Umayyah mengatakan, seandainya engkau tawar harganya dengan serendah-rendahnya, maka saya akan jual, kata majikannya. Karena orang ini lemah, tidak manfaat buat saya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, seandainya engkau memberikan harga setinggi-tingginya, maka saya akan bayar. Radhiyallahu an. Akhirnya subhanallah, Sayyidina Bilal mendapat didikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah beliau Sayyidina Bilal sebagai tokoh yang hebat di dalam agama, di dalam kesolehannya, di dalam keilmuannya. Sehingga setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah ke negeri Syam dan beliau menjadi guru besar di negeri Syam mengajarkan ilmu agama. Ini hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menciptakan tokoh. Artinya kita bangsa ini, kalau kita mau maju, kalau kita mau bangkit, maka ikut apa yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepribadian bangsa ini menjadi kepribadian yang tinggi dan menjadi tokoh-tokoh sebagai penggerak untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena kalau sudah pendidikannya baik, pendidikannya mumpuni, bagus, tidak ada lagi waktu untuk ghibah, tidak ada lagi waktu untuk ngomongin orang, untuk difitnah, untuk diadu domba, untuk dipecah belah. Tidak ada lagi waktu itu.
Karena sumber daya yang ada di dalam pendidikannya pun pendidikan yang baik dan pendidikan yang tinggi. Maka ketahui, Islam itu mendidik kita seperti itu. Islam membentuk kita, kepribadian kita untuk tidak membuang-buang waktu. Di antaranya adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada ciri Islam yang baik, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di situ umat Islam terpanggil apa yang tidak manfaat untuk dijauhkan dan apa yang manfaat untuk dilakukan kebaikan. Karena beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka umat Islam termotivasi hidup bagaimana caranya menjadi orang yang sebaik-baik manusia dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Makanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dulu Islam dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Tapi dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan beliau 23 tahun selesai. Setelah itu beliau menciptakan tokoh-tokoh, maka bangkit pada saat itu Sayyidina Abu Bakar sebagai tokoh 2 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka negara yang paling kuat, negara adikuasa pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia, jatuh ke tangan umat Islam. Apa yang dibentuk? Apakah senjata? Apakah pasukan? Tidak, mentalnya, kepribadiannya diperbaiki. Mental mereka menjadi mental yang tangguh. Mereka berpikir sehat, tidak mudah dipecah belah. Maka Rasul mengajarkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara-saudara hamba Allah yang bersaudara. Maka mereka tidak mudah dipecah belah. Maka kekuatan yang ada pada mereka, kekuatan yang ajaib, inilah resep dan konsep kalau kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya musuh-musuh bangsa tidak mau kalau Islam ini jaya, tidak mau kalau bangsa ini memeluk Islam, kuat dalam Islam, karena mereka tahu apabila umat kuat dalam Islam, maka disitulah power terbuka dan akan menjadi bangsa yang hebat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang terpelajar, dan manusia-manusia yang siap untuk menjalankan proses-proses di dalam kemuliaan itu dengan mengikuti apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul biqauli yahdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatihi wa sabil alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala kulli din wa la kulli din wa la kulli harf wa la karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha qulub. وتنطلق بها العنصب وتلين بها الصوم على آله وأصحابه ومن لمنسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرجنا والمسلمين اللهم أسلنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ارفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر